Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Simpur Jaya Channel. Di video kali ini kita share lagi kegiatan saya sehari-hari di warung sembako. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, tetap semangat berjualan. Semoga laris manis Tanjung Kimpul. Salam satu profesi ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir menonton video saya yang sederhana ini ya. Kita share lagi ya tentang usaha warung sembako. Berikut ada 6 tips membuka usaha warung sembako di rumah untuk pemula modal kecil. Tetap untung segunung ya, tetap untung besar teman-teman ya. Meskipun modal kita minim, kita tetap bisa berusaha, tetap kita bisa berjualan sembako ya teman-teman. Jangan mikirin modal kita sedikit, bisa nggak sih berjualan sembako gitu ya. Pasti bisa aja ya bun. Berapapun modal yang kita punya, asal ada niat dan kemauan, pasti bakalan bisa kita mulai usaha warung sembako ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tahu juga riset harga jual per bahan tersebut ya teman-teman. Agar keuntungan kita itu lebih maksimal, lakukan dulu survei harga jual bahan-bahan sembako yang akan kita jual di pasaran ini. Dan juga kita harus tahu jelas harga jual sembako, entah itu di pasar ataupun di warung-warung lainnya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga jangan sampai kita menjual dengan harga yang terlalu murah ataupun terlalu mahal. Kita harus menyesuaikan dengan harga-harga di lingkungan kita ini. Dan keduanya juga akan mengakibatkan kerugian kita ya, yang mungkin tidak bisa kita hindari. Misalnya seperti kita menjual dengan harga murah, kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan jika kita menjual dengan harga mahal, kita akan ditinggalkan para pelanggan ya. Ambillah harga di tengah-tengahnya ya teman-teman. Seperti misalnya harga minyak goreng di pasaran itu harganya 5.000. Nah, kita ambil keuntungan sedikit aja. Misalnya kita jual di 4.500 ataupun 4.300, seperti itu ya teman-teman. Dan apabila salah satu barang tersebut dipatok harga misalnya 15 ribuan ataupun 16 ribuan, maka kita harus bisa menjual dengan harga misalnya selisih 500 dari warung-warung lain gitu. Misalnya harga 14.500 ataupun 15.500. Misalnya harus ada perbedaan sedikit lah dari warung-warung lainnya ya teman-teman. Yang kedua adalah cara kita membuka usaha warung sembako modal kecil namun tetap untung banyak. Itu kita harus cari tahu tempat kulakan, tempat stok untuk jualan kita itu tempatnya yang lumayan murah modalnya ya teman-teman. Sebelum kita memulai usaha sembako, pastikanlah kita sudah tahu punya target tempat stok jualan kita. Dan kita harus tahu juga toko terbaik yang ataupun supplier yang menjual bahan-bahan sembako itu secara sistem grosiran gitu. Dan artinya itu semakin banyak kita stok barang yang kita beli, semakin murah harganya, seperti itu ya teman-teman. Dengan begini kita bisa mengambil keuntungan yang akan kita dapatkan itu akan lebih besar lagi ya, ataupun kita bisa menjual barang dengan secara lebih murah seperti itu. Dan kita juga harus cari tempat kulakan itu yang tidak jauh dari rumah kita, dari tempat usaha kita ya, untuk menghemat biaya transportasinya juga ya teman-teman, supaya kita kalau belanja itu bisa diantar gitu, ataupun kita jika belanja sendiri bisa lebih menghemat waktunya dan tidak terlalu lama menutup warungnya ya teman-teman, jika kita menjaga warungnya itu sendirian seperti itu. Dan yang ketiga, cara yang ketiga itu belilah barang-barang untuk membangun usaha warung sembako kita. Misalnya kita membeli barang-barang yang memang sangat laku di pasaran, sangat terkenal mereknya seperti itu. Setelah kita melakukan riset tentang harga jual, sekarang kita waktunya membangun ruang warung sembako di rumah kita ini ya. Barang-barang yang sangat laris, yang sangat dibutuhkan pelanggan itu, yang sangat kita perlukan di warung itu, kita harus tahu dan harus ada di warung kita. Misalnya untuk menunjang usaha kita itu kita butuh apa aja. Selain barang-barang yang akan kita jual, kita juga butuh meja atau rak ataupun
toples ataupun kalkulator gitu ya, untuk menunjang kita berjualan ya. Karena biasanya kalau berdagang sembako itu membutuhkan barang-barang tersebut ya, untuk memajang barang kita ataupun mendisplay barang kita ya. Kita memerlukan tempat juga supaya terlihat lebih rapih lagi, lebih menarik lagi, untuk nanti para konsumen lebih cepat melihat barang-barang yang kita jual ini ya teman-teman. Dan kita juga harus cari tempat yang bisa menjual barang-barang warung kita itu, misalnya per paket ya. Biasanya kita juga bisa menemukannya di pasar-pasar besar ataupun di agen-agen besar gitu ya. Kisaran modal yang kita butuhkan itu untuk alat-alat di atas seperti etalase misalnya ya, ada yang bermacam-macam sih, ada yang lebarnya mungkin 2 meter ataupun 1 meter gitu ya. Itu juga kita cari, kalau saya sih dulu carinya yang second aja ya, karena lebih murah tapi bisa dimanfaatkan, masih bagus, masih layak untuk digunakan gitu ya. Kita juga memerlukan meja kecil untuk menyimpan beberapa barang yang akan kita jual ini ya. Meja kayu lah yang murah meriah seperti itu teman-teman ya. Atau juga kita memerlukan juga rak besi siku ya, jika memang modalnya sudah cukup untuk memulai usaha gitu. Dan juga kita butuhkan kalkulator untuk menghitung saat ada yang berbelanja ya, seperti itu. Dan juga kita butuh juga kantong kresek untuk nanti menempatkan barang-barang belanjaan jika ada yang berbelanja, seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya, agar usaha kita itu meskipun modal kecil tapi bisa tetap berkembang ya, pilihlah barang-barang sembako yang berkualitas supaya tidak ada kerugian nantinya ya. Dan jangan karena tidak ingin rugi itu kita sampai membeli bahan-bahan sembako itu, barang-barang sembako yang murah dan kualitasnya kurang baik, itu akan rugi ya nantinya. Takutnya tidak cepat laku tapi udah keburu rusak barangnya, ataupun memang mereknya tidak terkenal sehingga para pelanggan enggan membeli barang tersebut ya. Jadi sebagai penjual itu kita harus cerdas juga dan cermat saat memilih barang-barang di awal gitu ya teman-teman. Karena sebagai pembeli itu semua orang ingin mencari barang-barang yang bagus, yang berkualitas, yang mungkin yang sangat bermerek barangnya ya teman-teman. Dan juga kita harus cari barang sembako itu di tempat supplier dengan harga yang masih masuk akal ya teman-teman, yang masih dengan harga normal gitu ya. Kita memang sebelum buka usaha itu kita harus tahu harga-harga barang tersebut rata-rata jualnya berapa sih di warung-warung lain, seperti itu. Jika memang kita ingin usaha sembako itu, kita harus jeli dalam soal harga ya, supaya kita tidak terlalu mahal saat berbelanja gitu ya. Kita harus cari tahu modalnya itu berapa sih, minyak goreng sekarang gitu ya, berapa sih harga gula pasir sekarang tuh berapa gitu harga di pasarannya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru mencari barang sehingga tidak bisa membandingkan harga-harga yang pas di pasaran gitu ya teman-teman. Dan untuk kedepannya, apabila warung kita itu terkenal dengan barang-barang sembako yang murah dan kualitasnya lumayan bagus, pembeli pun akan senang dan akan selalu berbelanja ke warung kita terus ya teman-teman, ataupun menjadi pelanggan setia. Dijamin warung kita itu akan ramai selalu ya teman-teman, karena para pembeli udah percaya kepada kita. Oh, di sana aja belanjanya, di sana tuh barangnya bagus, harganya pun lumayan terjangkau gitu ya. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, jadi harganya pas aja di tengah-tengah, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya, cara agar warung kita itu disenangi orang itu, tetapkan juga strategi penjualan dan pelayanan terbaik ya. Apa sih yang dimaksud dengan strategi penjualan? Nah, strategi penjualan itu adalah bagaimana cara kita mempromosikan warung kita itu, warung sembako kita ini bisa mengandalkan cara seperti apa untuk membuat orang itu tertarik, seperti itu ya. Ataupun dengan dari sosial media mungkin, atau yang lebih mudah itu strategi dari mulut ke mulut ya, dan lain-lainnya ya teman-teman. Kita bisa mempromosikan usaha kita itu ya, mungkin dengan ada promosi dulu di awal-awal kita buka usaha ya, misalnya ada diskonan berapa persen setiap pembelian, nominal berapa gitu ya. Kita bisa
Coba-coba di awal buka itu mempromosikan dengan menarik pelanggan itu seperti itu ya teman-teman. Dan kita juga bisa mengadakan diskonan ataupun promosi spesial untuk sebulan pertama itu. Anggap saja sebagai strategi soft opening untuk menarik banyak pelanggan. Pastikan juga kita harus memberikan pelayanan terbaik ya. Ingat untuk selalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada setiap pembeli yang datang ke warung kita. Para pelanggan pun pasti akan senang karena kualitas yang dijual di warung kita itu bagus, ditambah juga pelayanan kita itu terbaik. Pasti akan datang lagi para pembeli itu ke warung kita ya teman-teman. Seperti itu cara mudahnya, namun saya yakin teman-teman pun bisa lah cara mempromosikan usahanya tuh seperti apa gitu. Di sekarang itu kan banyak sekali sosial media ataupun grup-grup WhatsApp di setiap RT RW gitu. Pasti kita bisa gunakan di situ untuk mempromosikan jualan kita, barang-barang jualan kita seperti itu. Yang keenam, agar usaha kita itu berkembang dengan modal minim, kita harus juga perhatikan desain warung kita ini ya teman-teman. Meskipun usaha kita di rumah, usaha rumahan, namun kita harus memperhatikan desain warung kita, bagaimana caranya agar menarik pelanggan gitu. Misalnya kita mengecat dinding warung kita itu dengan warna yang terang supaya terlihat lagi lebih cerah gitu warung kita ini. Dan kita juga jangan lupa pencahayaan di warung kita itu harus terang, terlihat semua barang-barang, dan jangan sampai remang-remang gitu ya pencahayaannya teman-teman ya. Selain kita mengandalkan marketing, kita juga harus bisa mengundang banyak peminat dengan menggunakan desain warung yang rapi dan menarik gitu ya. Dari situlah tanpa kita sadari banyak orang yang mungkin bisa lebih tertarik lagi berbelanja ke kita karena melihat desain warung kitanya, tampilannya lebih bagus lagi, lebih rapih lagi gitu ya, sehingga memikat semua orang yang melihat gitu ya. Coba mampir ke warung itu, kayaknya rapi banget gitu, bersih tempatnya, orangnya ramah gitu ya. Itu salah satu penarik pembeli ya teman-teman. Ada beragam juga desain warung yang kita bisa terapkan di warung kita. Misalnya ingin seperti apa warung kita ini, meskipun warung kita itu minimalis ataupun masih di rumah gitu ya, tapi kita bisa memanfaatkan barang-barang yang kita punya ini didesain dengan secara modern ataupun dekorasinya secara apa gitu ya. Misalnya ada yang ingin seperti warung kampung tapi kelihatannya rapi, digantung-gantung gitu pajangannya. Ada juga yang mungkin didekorasi itu dengan secara modern yang kekinian seperti di minimarket gitu, menggunakan rak gondola ataupun pajangan-pajangan yang lebih kekinian gitu ya. Kita bisa menyesuaikan dengan budget kita. Nah seperti itu ya teman-teman, 6 tips membuka usaha warung sembako di rumah dengan modal kecil namun bisa untung besar dan lancar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.